Ada satu aktor, komedian, dan penulis di Amerika Serikat. Dia mengatakan jika kita berbohong pada pemerintah itu adalah kejahatan, dan jika pemerintah yang berbohong kepada kita itu adalah politik. Bill Murray, seorang komedian, penulis, dan aktor Amerika. Doom Zero Sphere. Halo kaum milenial, balik lagi dengan saya Pancar di channel Pancar Official ya. Yang hari ini kita kembali tayang ya dengan isu yang menarik ya, tentang kejadian ataupun perdebatan ya, yang terjadi pada saat rapat antara Bupati Kabupaten Sika dengan DPRD Kabupaten Sika di gedung Pulau Babon Momere. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ingat nonton channelnya sampai selesai ya, biar kita tidak gagal paham dengan narasi dan sesuatu yang kita sampaikan. Oke, teman-teman kaum milenial ya. Ada satu aktor, komedian, dan penulis di Amerika Serikat. Dia mengatakan jika kita berbohong pada pemerintah itu adalah kejahatan, dan jika pemerintah yang berbohong kepada kita itu adalah politik. Bill Murray, seorang komedian, penulis, dan aktor Amerika. Selanjutnya yang menarik adalah yang menjadi pertanyaan besar buat kita ya, anak Kabupaten Sika, terus kemudian milenial Kabupaten Sika, tentu di kepalanya bertanya tentang representasi anak muda. Artinya yang terjadi hari ini adalah Bupati Kabupaten Sika adalah anak muda yang kemudian dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan menjadi kepala daerah di Kabupaten Sika. Pertanyaannya adalah, apakah beliau adalah representasi anak muda, ataukah beliau hanya sebagai anak muda yang menjadi seorang kepala daerah atau bupati yang tapi tidak bisa mewakili atau merepresentasikan anak muda? Karena bagi saya ada ukuran anak muda yang bisa kita katakan dia adalah keterwakilan ataupun representasi anak muda. Apakah seorang Juventus Primayoris Kago adalah representasi anak muda Kabupaten Sika? Tentu ini menjadi pembahasan, ini menjadi dinamika yang kemudian harus kita bicarakan. Karena bagi banyak anak muda, khususnya bukan pendukung dia bukan sosok yang mewakili anak muda, tapi bagi anak muda yang menjadi pendukungnya, dia adalah keterwakilan dari bagian-bagian mereka yang mendukung. Tentu ini sangat menarik ya, karena menjadi representasi anak muda bukanlah gampang ya. Ada ukuran, yaitu standar soal pengetahuan, soal kecerdasan, soal kepemimpinan, dan serta bagaimana dia loyal dan mampu membangun dan menciptakan peradaban kesejahteraan ataupun pembangunan bagi daerah yang dia pimpin. Terus kemudian kemarin ya, ketika ada rapat antara bupati, wakil bupati, dan DPRD Kabupaten Sika yang mulai membicarakan soal rancangan ya, ataupun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, ini menjadi viral ya di Kabupaten Sika, tentu di sosial media TikTok, Facebook ya. Apalagi para penggemarnya, artinya para pendukung Jibik ya, bupati terpilih sekarang, itu sangat memberikan atensi ya terhadap kritikan yang disampaikan oleh DPRD ya. Tapi bagi orang yang bukan tidak pro ya, tapi orang yang kemudian menunggu apa yang menjadi janji-janji Jibik, itu sangat
menyesali dengan jawaban-jawaban yang kemudian yang Cipik sampaikan kepada DPRD Kabupaten Sika. Tentu ini menjadi persoalan yang hangat ya, dan tentu saya pribadi ya melihat ini sebagai fenomenologi ya, melihat ini sebagai dinamika ya, karena bagi saya ini adalah sebuah proses perjalanan ya, karena pemimpin itu dipastikan disukai atau dibenci, dan pada momentum ini Jipik di keadaan yang kemudian sangat banyak orang yang menyerang ya, entah itu menyerang personal ataupun menyerang tentang apa yang menjadi janji dan kinerja. Tapi dalam hal ini tentu karena bicara soal jabatan, sudah dipastikan orang yang menyerang ataupun orang yang memberikan kritik pada saudara bupati adalah orang yang kemudian berbicara soal janji dan kemudian berbicara soal apa yang kemudian harus dibangun dan diciptakan oleh Bupati Sika untuk Kabupaten Sika 2025-2029. Tentu perjalanan prosesnya masih cukup pendek ya, karena kalau boleh dikatakan baru 3-4 bulan ya. Kemudian banyak sekali orang juga mengatakan sampai hari ini tidak ada yang dilakukan oleh Bupati Jipik. Hanya sebuah narasi dan omong saja ya yang disampaikan Jipik ya. Tentu ini menjadi suatu hal yang problem ya. Ini menjadi sesuatu yang dilematis ya bagi pendukung Jipik dan mungkin wakil bupati. Karena bagi saya ya sebagai bupati harus bisa menerima legowo dengan apa yang disampaikan oleh rakyat yang kemudian mungkin orang yang tidak memilih dia atau mungkin orang yang tidak menyukai dia. Bung, ini politik, ketidaksukaan orang terhadap kamu itu bagian dari dinamika dan you harus menerima itu, karena you gak bisa mengatur pribadi dan cara orang menilai dirimu ada value atau tidak. Kemudian dalam perdebatan ya ataupun dalam sanggahan tersebut, yang menarik dari salah satu fraksi ya, yaitu fraksi Gerindra, seorang politisi senior yang namanya adalah Bapak Stefsai ya. Yang pertama tetap sebagai anggota dewan ya, sebagai mitra pemerintah ya. Tentu dalam tanda kutip bagi saya mitra itu tidak harus menjadi mitra strategis, tapi menjadi mitra kritis itu adalah pedoman paling tinggi ya untuk membangun dan menciptakan perubahan di dalam realita sosial ataupun pembangunan daerah. Karena kalau kita ingin menjadi mitra strategis, apapun kesalahannya pasti kita dukung. Bapak Stefsai mengatakan bahwa menginginkan jawaban-jawaban dari saudara bupati tentang bagaimana ke depan pembangunan Kabupaten Sika, dari anggaran, metode, kemudian tentang bagaimana sumber-sumber keuangan kita ini bisa masuk untuk membangun Kabupaten Sika. Tentu banyak sekali pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Stefsai. Nanti saya tampilkan videonya. Pada intinya beliau menginginkan saudara bupati bisa memberikan jawaban tentang apa yang menjadi janji-janjinya. Di sela itu ketika Pak Bupati menjawab, seolah-olah dia menyatukan segala sesuatu pertanyaan dari PKB, dari Nasdem, dari Gerindra, dari PDIP dan lain-lain. Dia mencoba merangkum menjadi satu ya, dan dia menjawab. Dia merasa ini persoalan yang sama dan biarkan dia menyatukan pertanyaan itu lalu dijawab. Tapi pada momen itu Bapak Stefsai tidak menerima, karena dia tidak menginginkan jawabannya digabung oleh pertanyaan-pertanyaan lain begitu.
karena dia merasa apa yang dia sampaikan itu sangat penting sebagai pedoman dan penunjang pembangunan Kabupaten Sika. Karena pada momentum itu pembahasan adalah RPJMD. Maka beliau menyampaikan, mungkin kesel ya teman-teman semua ya, teman-teman milenial, mungkin kesel. Akhirnya beliau menyampaikan, Pak Bupati, dengan janji-janji kamu yang sudah kamu janjikan pada saat kampanye, apa yang akan kamu lakukan? Jangan kamu berikan kami ember kosong saja. Itu pernyataan dari seorang senior politisi dari Momere, dari fraksi Gerindra, yaitu Bapak Stef Sai. Memang agak susah, kalau lilin itu tidak bisa kita bawa, tentu tidak bisa jadi pemimpin. Itu bahasa kelakar yang pernah saya baca di salah satu tulisan di media. Sehingga dalam konteks itu kami harus membahas atau merespon ini dalam dua fase. Yang pertama, merespon dari fase pertama ketika tadi banyak yang sampaikan pada proses kami belum menjadi bupati, dan yang kedua adalah ketika mandat dari rakyat itu kami terima dan proses itu kami jalankan sebagai pemerintah dengan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya. Yang pertama, tentu sebagai politisi yang melaksanakan proses atau mengikuti sebagai warga negara yang mengikuti kontestasi pilkada, tentu semua berlomba-lomba untuk memberikan pikirannya, gagasan, ide dan lain sebagainya, program dan lain sebagainya untuk menarik simpati masyarakat. Puji Tuhan, kami dan Pak Simon diberikan kesempatan oleh masyarakat, bukan untuk bergagah-gagahan, bukan juga untuk membual dan memberikan janji-janji manis. Karena seyogyanya, karena mungkin saja kami punya komitmen untuk bekerja selama 5 tahun ke depan, sehingga kemudian mandat itu diberikan rakyat kepada kami. Sehingga mandat itu harus kami jaga dalam kerangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bupati dan wakil bupati, sebagai kepala daerah, sebagai pemerintah Kabupaten Sika, untuk menjalankan kerja atas apa yang sudah menjadi komitmen kami. Sehingga adapun yang perlu kami sampaikan di kesempatan yang baik ini terkait dengan simpang siur berita informasi yang saya rasa kita semua sudah sangat cakap, literasi, memahami, melihat apa yang disebut hoax, apa yang tidak disebut hoax. Sehingga ini momen yang baik juga untuk bisa kami sampaikan. Misalnya, saya malah menemukan juga banyak pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kami, janji kampanye kami pada saat pemilu kemarin. Nah, ini yang perlu kami luruskan sehingga tidak menimbulkan bias persepsi di masyarakat. Dengan kecepatan arus informasi ini, kadang kita tidak bisa menjangkau lebih, dan informasi-informasi sesat itu bisa saja mempengaruhi opini masyarakat, mempengaruhi masyarakat, bisa juga mempengaruhi kita-kita yang ada di pemerintahan ini. Sehingga itu yang perlu kami sampaikan. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan tadi, kami mau sampaikan bahwa pada prinsipnya yang kita laksanakan sekarang adalah masih dalam tahap perancangan awal pembahasan RPJMD. Adapun beberapa masukan-masukan dari partai-partai yang kami dengar, yang kami rekam tadi, yang sekiranya berkaitan dengan waktu, lokasi, titik, kegiatan, itu nanti akan kita bahas, akan kemudian dibicarakan lebih jauh, didiskusikan lebih jauh terkait dengan waktu, tempat, kriteria dan lain sebagainya dalam renja RKPD ke depan dan peraturan pelaksana lainnya. Makanya dari itu sebagian besar fraksi-fraksi yang tadi menyampaikan bahwa semua urusan pembahasan detailnya akan kita langsungkan, akan kita lanjutkan di rapat-rapat selanjutnya. Lalu yang berikut berkaitan dengan skema pendanaan dalam beberapa program yang kami sampaikan. Mungkin beberapa poin kami perlu sampaikan bahwa dalam skema pendanaan ini
kita akan melakukan dengan skema gerakan bersama melalui kolaborasi dan sinergitas lintas sektor. Jadi melalui APBD, tentu juga ada APBN, APBD provinsi, dana desa dan juga CSR. Yang semuanya kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak menabrak aturan yang berlaku. Yang berikut berkaitan dengan 20.000 rumah. Ini juga persepsi yang kadang-kadang saya bingung. Yang lebih tahu tentang visi misi program kami ini, kami sendirikah atau orang lainkah? Yang bisa saja kita bilang tadi bahwa perlu ada kesesuaian informasi yang baik, sehingga tugas-tugas kita semua baik di pemerintah dan DPRD tidak memberikan informasi yang sesat kepada masyarakat. Toh pada prinsipnya kerja ke depan itu memang membutuhkan kolaborasi, bukan hanya pemerintah sendiri, tetapi kolaborasi dengan DPRD. Jadi kedewasaan, kematangan berpolitik dari Bapak Ibu semua itu tentu menjadi tanggung jawab kita semua, tentu menjadi hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Dan pertanyaan saya itu satu persatu tolong dijelaskan. Saya tidak mau diborong begitu. Ada nilai yang saya tanyakan di situ. Saya ingin tahu apa yang ada di kepala Pak Bupati. Di kemana kabupaten ini mau dibawa. Janji politik itu yang namanya visi misi ditransformasi masuk ke dalam RPJMD. Jadi jangan datang bawa ember kosong suruh kami yang isi airnya. Lalu kemudian akan melempar kembali air itu mereka yang isi, bukan kami. Itu yang saya ingin dapatkan poinnya. Soal skema pembiayaan tahu kita. Tapi dari mana ada barang itu datang? Per tahun kira-kira berapa? Di akhir tahun berapa? 5 tahun kelima berapa? Total dibutuhkan selama 5 tahun berapa? Mesti ada gambaran. Itu yang saya mau minta. Bagaimana rencana peningkatan pendidikan kita menurut pikiran Pak Bupati berdasarkan visi misi yang disampaikan itu apa? Itu yang kami minta, pikiran itu. Saya tidak minta diborong seperti ini. Tapi hari ini cukup mengecewakan. Ternyata kosong. Jadi ini saja yang tegaskan. Jangan beri kami ember kosong. Lalu kami dipaksakan harus isi air. Proses pembahasan kami siap dan kami paham betul bahwa RPJMD kemarin, RPJMD ini milik kita bersama. Dan hasil lahiran menjadi perda yang menjadi kewenangan kami untuk menyepakati ini. Kami legislator. Pernyataan tentang jangan berikan kami ember kosong ini menjadi viral ya. Saya kira mungkin tidak hanya di Momere ya, mungkin di kabupaten-kabupaten lain ataupun di provinsi lain ini melihat itu karena sudah bersebaran di sosial media. Tapi bagi saya itu sangat penting begitu ya, karena kamu ya datang sebagai pemenang dan ketika kampanye kamu memberikan janji yang begitu luar biasa tentang 20.000 rumah siap terima kunci, tentang bicara soal pendidikan ya, sampai hari ini belum ada begitu. Pertanyaannya kapan dan bagaimana caranya? Dan tentu itu Bupati Sika harus menjawabnya. Ya tentu saya jelaskan ini bukan karena saya tidak suka atau ada instrumen atau intrik lain saya membahas soal Bupati Sika, no, tidak. Tapi kita menginginkan bahwa Bupati Sika yang sekarang mampu membangun dan menciptakan perubahan pembangunan ekonomi, kesehatan ya. Tentu juga dengan bagaimana kelayakan kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana menaikkan Human Development Index Kabupaten Sika. Dengan cara apa? Dengan metode apa? Saya kira Pak Bupati tahu dan mengerti. Kemudian yang menarik adalah fraksi Nasdem pun menurut saya sangat kesal ya dan marah ketika ada ucapan Bupati yang menyampaikan bahwa ya ini kurang lebih bahasanya adalah teman-teman tidak memiliki kematangan dalam memahami dinamika proses yang akan kita lalui ke depan.
dari fraksi Nasdem ya, Om atau abang kita atau Pak Sony menyampaikan sangat kesal bahwa mereka semua itu matang ya. Ada yang 4 periode, ada yang 2 periode, dan mereka tahu betul ya, pembahasan rancangan pembangunan jangka menengah daerah ini mereka sudah pernah lakukan begitu. Tentu mereka mengerti. Yang pertama, apresiasi untuk penjelasan singkat dari Saudara Bupati. Di awal tadi Nasdem sudah menyampaikan bahwa benar ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai pemerintahan. Dan kita siap untuk mengikuti proses-proses pembahasan selanjutnya untuk menyempurnakan Ranwal RPJMD ini menjadi RPJMD pemerintah daerah. Saya mau katakan begini, di ruang sidang, ruang Kula Babong terhormat ini, jangan terkesan seolah-olah ketika ada hal yang menjadi ruang kritis DPRD, lalu jangan terkesan bahwa itu bentuk ketidakmatangan. Kita punya tujuan bersama, tetapi dengan cara dan fungsi yang berbeda. Tugas kami adalah mengawal janji-janji politik bupati dan wakil bupati untuk bagaimana bisa mewujudkan itu selama 5 tahun bagi rakyat kabupaten ini. Jadi jangan terkesan seolah-olah ini bentuk ketidakmatangan, ketidakdewasaan. Kami memahami benar bagaimana fungsi kemitraan kita sebagai pemerintah dan juga sebagai DPRD. Nasdem juga punya pertanyaan banyak sebenarnya dari seluruh pemetaan program. Apa dasar sampai dengan munculnya program ini dan sebagainya, tapi kita memahami bahwa ini proses awal. Kami sendiri juga sudah melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan dan muncul banyak sekali aspirasi yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa kita sempurnakan melalui pembahasan-pembahasan melalui Pansus RPJMD. Ya, saya cukup terganggu sekali dengan Bupati membutuhkan kematangan dari Bapak Ibu anggota DPRD. Kami matang semua kami di sini. Ada yang sudah 4 periode, itu bentuk kematangan. Saya baru 2. Yang saya tangkap adalah beredar isu ya tentang ketidakcocokan antara bupati dan wakil bupati ya, itu disampaikan oleh beberapa orang. Itu yang menjadi kenapa bupati mungkin menyatakan bahwa ketidakmatangan itu terjadi pada tubuh beberapa orang yang ada di DPR. Oh tentu yang dimaksud adalah bukan partai atau fraksi atau orang yang mendukung dia. Tentu di seberang yang tidak mendukung dia. Kita mempertebal dan memperjelaskan itu. Dan Pak Sony menyampaikan bahwa kami matang gitu. Ya, kami support apa yang ingin dikerjakan Pak Bupati. Tapi kenapa Pak Bupati menyatakan kami tidak matang dalam berdinamika dan memahami ini? Tentu yang menarik adalah fraksi PKB ya, yaitu Pak Manto ya, menyampaikan bahwa dia dan teman-teman dewan menginginkan ya, dokumen janji-janji paslon JOS ketika kampanye bupati itu diserahkan kepada DPR. Karena sebelumnya Pak Bupati menganggap soal janji dan sesuatu yang dia sampaikan pada saat kampanye itu sudah berseberangan jauh dengan perspektif masyarakat dan orang-orang yang mengerti hari ini. Dia menganggap yang membuat visi misi janji adalah saya, kok kenapa orang lain yang menganggap itu sangat berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Tentu di situ fraksi PKB meminta dokumen paslon JOS ya tentang janji dan kampanye itu berikan kepada Dewan sebagai acuan atau pedoman bagaimana membangun SIKA ke depan. Tentu bagi saya sepakat dengan hal itu karena itulah yang menjadi dasar biar kita mengerti dan kita pahami ya, tentang apa yang menjadi janji dan apa yang harus dilakukan.
Tadi penjelasan soal misinformasi, soal transfer pengetahuan kita terhadap seluruh materi kampanye, ini menjadi penting supaya tidak beda dalam cara pandang. Hampir semua fraksi ingin Pak Bupati menyampaikan komitmennya terhadap program-program unggulannya pada tempat format, tapi tidak apa-apa, nanti itu akan ditindaklanjuti lewat rapat selanjutnya. Usulan PKB sederhana, supaya tidak ada misinformasi, transfer pengetahuan kita yang berbeda terhadap materi kampanye, maka kita minta Pak Bupati untuk menyerahkan secara resmi dokumen visi misi paket JOS yang diserahkan kepada KPU kepada DPRD sebagai salah satu panduan kami untuk membahas RPJMD, karena dari dokumen itu ya yang melahirkan Ranwal RPJMD ini, supaya tidak beda pandangan, karena memang betul kadang-kadang beda dalam informasi dari kita semua, bisa salah memahami. Itu saja Ketua, saya kembalikan. Dan saya kira secara jujur ya, kita naif ya ketika apa yang kita sampaikan ya di hadapan masyarakat dan direkam ya, dan itu sudah viral di TikTok, di Facebook dan di Instagram, lalu kita tidak mengakui apa yang kita ucapkan. Dan saya kira dalam beberapa kali dan beberapa hal di Bupati Sika itu ada. Contoh seperti kemarin menjanjikan 20 rumah siap terima kunci, dan pada akhirnya dia menjelaskan secara rasional, dan bagi saya itu rasional ketika dia rapat dengan DPRD, ketika dia menyampaikan itu secara rasional. Tapi kenapa pada saat itu kampanye dia nggak menyampaikan ke masyarakat secara rasional juga? Kenapa you hanya memberikan janji tanpa rasionalitas yang tinggi? Dan ketika you sekarang susah ya, karena fiskal Kabupaten Sika kita tahu sendiri, hanya lu mulai mencari jalan untuk menjelaskan secara rasional. Dan dalam beberapa kali hal itu Pak Bupati melakukannya. Artinya pada saat kampanye menyampaikan apa dan sekarang menyampaikan apa. Tentu ini politik, Bu. Menjadi naif itu biasa ya. Karena bagi saya semua itu tidak ada pada peradaban sebenarnya, karena ini politik, ditipu atau menipu. Rumah layak huni, sejak 3 bulan lalu kami bicara. Data terakhir kita punya 20.000 sekian rumah tidak layak huni. Kami pastikan sejak 3 bulan lalu, kalau kami terpilih 5 tahun ke depan, kami akan bangun di Kabupaten Sika ini. Kami pastikan kalau kami terpilih, kami bangun rumah utuh, Bapak Mama siap terima kunci, saudara-saudara. Berkaitan dengan 20.000 rumah, ini juga persepsi yang kadang-kadang saya bingung. Yang lebih tahu tentang visi misi program kami ini, kami sendirikah atau orang lainkah? Yang bisa saja kita bilang tadi bahwa perlu ada kesesuaian informasi yang baik, sehingga tugas-tugas kita semua baik di pemerintah dan DPRD tidak memberikan informasi yang sesat kepada masyarakat. Berkaitan dengan 20.000 rumah, tadi sudah dijelaskan bahwa itu jumlah 20.000 rumah itu adalah jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Sika, yang kemudian dalam proses pelaksanaannya ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Termasuk tadi di tanggapan pemerintah kami sudah sampaikan bahwa ada kategori-kategorinya, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, yang mana setelah kita melalui proses pengayaan secara serius oleh tim pemerintah, maka yang kemudian masuk dalam kategori miskin ekstrim itu 3.068 rumah yang menjadi prioritas kita di awal. Tentu lagi-lagi dengan skema pembiayaan yang sudah kami sampaikan tadi, dan tentu juga akan sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu semua yang terhormat di DPRD. Bicara soal dinamika Kabupaten Sika, banyak sekali problem ya, walaupun kemarin Gibran ke sana ya, saya sampai hari ini belum berdampak apa-apa ya. Dan bagi saya ketika seorang pejabat tinggi, wakil presiden, menteri datang ke suatu daerah memberikan bantuan dan begitu-begitunya, itu biasa.
ya itu sebagai ya melodi-melodi, kalau di musik ya sebagai melodi-melodi penyenang hati masyarakat saja, tapi tidak ada instrumen lain yang mungkin akan berdampak besar ya, berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Karena bagi saya hal terpenting pada daerah adalah kepada kepala daerah. Kalau kepala daerahnya hanya berpikir punya ide ya, tapi tidak punya sesuatu yang benar-benar berpikir matang, saya kira daerah itu sangat sulit begitu untuk maju. Bupati dan teman-teman semua ya, saya merasa pada momentum kali ini kita tidak bisa ya, saya tidak mewakili anak muda yang lain ya, tapi mungkin saya pribadi mengatakan begini, keterwakilan anak muda pada level tertentu dan pada level tertinggi itu punya standar. Apakah pendidikan menjadi standar? Oh tentu 80% itu menjadi standar. Tapi menurut saya kalau punya pendidikan ya, tapi kemudian semua itu berdasarkan disuruh ya, sama saja nilai kecerdasan kita dan nilai idealis kita itu hilang. Jadi Pak Bupati, cukup Gibran saja yang menjadi pesuruh, dan cukup Gibran saja yang tidak mewakili representasi anak muda, dan cukup Gibran saja yang melangkahi konstitusi ataupun membuat konstitusi itu tidak ada artinya. Bupati Sika tidak usah seperti Gibran ya. Jadilah diri sendiri, jadilah orang yang benar-benar berpikir untuk membangun Kabupaten Sika. Momentum 5 tahun ini ada pada Bupati Sika dan Wakil Bupati Sika. Apakah kami akan menjadi penonton? I'd say nanti kita lihat apakah kita akan menjadi penonton terus atau kita akan berada pada peradaban untuk membangun Kabupaten Sika juga. Saya kira hal yang terjadi pada saat Kabupaten Sika hari ini adalah itu. Kita menunggu rapat-rapat berikutnya, kita menunggu dinamika dan proses-proses berikutnya, karena banyak sekali hal yang perlu dirubah di Kabupaten Sika, dan ini menjadi tanggung jawab Pak Bupati. Tentu masyarakat juga bertanggung jawab atas pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sika. Tapi secara struktural, Anda punya kekuasaan, Anda yang memegang kendali, Anda yang punya anggaran, dan Anda yang punya cara untuk bagaimana menjalankan konsep-konsep yang Anda sudah janjikan. Pak Bupati, saya ingatkan ketika Anda kampanye persoalan konsep pentahelix, itu Anda sangat janjikan. Persoalan tentang membangun kreatif hub di Maumere itu Anda janjikan. Sebagai anak muda, persoalan itu menurut saya sangat penting, karena bicara soal kreatif, saya senang ketika Anda ingin membangun kreatif hub di Maumere, karena saya pernah ke Papua ya, di Papua ada ya kreatif hub, dan itu memang keren ya, semua anak muda berada di dalamnya, dan itu sangat memberikan atensi dan kecerdasan kreatif bagi anak muda untuk mempunyai skill ataupun melakukan skill yang sudah ada. Dan yang penting adalah Pak Bupati, secara ilmu ya, secara kecerdasan kita belajar ya. Tentu yang Pak Bupati janjikan soal konsep pentahelix, saya pribadi ingin apa yang ingin Pak Bupati buat. Karena bagi saya secara teoritis itu sangat bagus menggabungkan 5 unsur. Tapi apakah Pak Bupati, masyarakat kita, ataupun orang-orang yang terkait di Kabupaten Sika mampu menjalankan itu? Semua tanggung jawab ada pada Bupati dan Wakil Bupati. Oke teman-teman, saya di sini tidak menjadi orang yang membenci atau tidak menyukai Pak Bupati, tapi
Ini kita mencoba untuk merefleksikan kembali ya bab-bab mana yang kemudian harus kita selesaikan, karena kita tidak punya waktu lama. Bapak Bupati ini sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 tahun itu sangat singkat. Kita lihat sekarang, semenjak Anda menang, semua orang sudah berpikir bagaimana 5 tahun ke depan. Jadi politik itu sangat menarik, setiap hari berjalan, dan kita akan menunggu apa hasil berikutnya. Yang terakhir, ingin saya sampaikan, Niccolo Machiavelli adalah bapak realisme politik. Dalam bukunya The Prince, dia mengatakan pemimpin sejati bukanlah yang baik, tapi yang paling cerdik dan siap melakukan apapun demi kekuasaan. Moralitas adalah urusan nomor 2. Menurutnya, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Karena rakyat yang takut tidak akan berani melawan, pemimpin juga harus bisa bermuka dua, berpura-pura baik dan siap bertindak kejam jika diperlukan. Inilah kenapa politik modern masih penuh pencitraan, propaganda, dan permainan kekuasaan. Saya kira itu teman-teman semua. Ini menjadi refleksi kita. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat. Terima kasih teman-teman semua. Dum Spiro Spero.